itu seperti kita melihat pola komunikasi defensif. Karena dianggap masyarakat terlalu kritik, tajam, nyinyir terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana Sumatera. Dan mereka seolah-olah memberikan pembelaan sampai Pak Teddy merinci bagaimana respon Presiden Prabowo. Sebetulnya menurut saya tidak perlu seperti itu. Masyarakat saat ini mendapatkan input berita bukan hanya dari TV swasta atau pemberitaan media online, tapi juga di era media sosial sekarang, masyarakat resource-nya, informasi begitu banyak dari netizen jurnalisme, para orang-orang yang terlibat atau relawan itu bisa memvideokan secara langsung. Jadi sebetulnya dari awal pemerintah bisa memperbaiki pola komunikasi yang lebih bagus dengan cara yang lebih transparan, meminta maaf terjadinya bencana, memberikan kepastian penanganan secara baik gitu ya. Mungkin juga perlu ditetapkan bencana nasional. Ya, jadi tidak pola komunikasi defensif seperti ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang strategi komunikasi publik dari pemerintah atau istana yang sangat buruk terkait dengan bencana di Sumatera. Kemarin beberapa menteri termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat memberikan press conference bersama. Kita saksikan dulu cuplikannya apa yang dikatakan oleh Letkol Teddy Indrawijaya terkait dengan bencana Sumatera. Berikut ini. Semuanya ini berjuang keras secepat mungkin sejak hari pertama, detik pertama, sampai seterusnya untuk mempercepat gimana caranya ini segera pulih. Keadaan di sana segera pulih. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang betul-betul niat bantu. Sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini. Kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum, timbulkan keyakinan. Oke? Saya rasa itu. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para pejabat yang hadir di situ, ada Menko PMK, Mendagri, Mensesnek, kemudian ada Seskap, ada Menteri PU, ada Panglima TNI, ada juga Kapolri, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan lain-lain. Itu seperti kita melihat pola komunikasi defensif.
karena dianggap masyarakat terlalu kritik, tajam, nyinyir terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana Sumatera, dan mereka seolah-olah memberikan pembelaan sampai Pak Teddy merinci bagaimana respon Presiden Prabowo. Sebetulnya menurut saya tidak perlu seperti itu. Masyarakat saat ini mendapatkan input berita bukan hanya dari TV swasta atau pemberitaan media online, tapi juga di era media sosial sekarang, masyarakat resource-nya, informasi begitu banyak dari netizen jurnalisme, para orang-orang yang terlibat atau relawan itu bisa memvideokan secara langsung. Jadi sebetulnya dari awal pemerintah bisa memperbaiki pola komunikasi yang lebih bagus dengan cara yang lebih transparan, meminta maaf terjadinya bencana, memberikan kepastian penanganan secara baik gitu ya. Mungkin juga perlu ditetapkan bencana nasional. Ya, jadi tidak pola komunikasi defensif seperti ini. Pemerintah harus sadar beberapa pejabat publik juga melakukan berbagai blunder. Yang kemarin kita bahas tentang bagaimana para pejabat publik nirempati misalnya. Ada juga Menteri Dalam Negeri dalam sebuah wawancara mengatakan sumbangan dari Malaysia itu masih di bawah 1 miliar. Kita sudah banyak banget, dan itu mendapatkan respon yang sangat masif dari netizen internasional, terutama dari Malaysia. Bahkan mantan Menteri Luar Negeri memberikan respon yang sangat menyakitkan, tapi itu benar adanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Tito Karnavian dan bagaimana respon dari mantan luar negeri Malaysia berikut ini. Itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup. Kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Mungkin hal seperti ini nggak seberapa banding dengan kemampuan kita lebih dari itu. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waima banyak mana pun, jangankan sebut 60,000 US dollar. Kalau 60 ringgit pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia, menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk 60,000 US dollar, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersuka cita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Pak Tito, seharusnya tidak perlu menyampaikan hal itu. Sekecil apapun bantuan, entah dari dalam negeri maupun luar negeri, itu diterima dengan baik, diapresiasi. Jangan seolah-olah memberikan kesan meremehkan. Akhirnya Tito Karnavian sebagai Mendagri yang mempunyai gelar profesor, doktor, kemudian juga Jenderal Bintang 4, mantan Kapolri, diminta untuk belajar adab lagi. Ini kan sesuatu yang menohok sekali gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Luar Negeri Malaysia tadi, itu meskipun menyakitkan, benar, saya setuju. Justru saya sebagai rakyat Indonesia mohon maaf kepada rakyat Malaysia
atas statement dari Menteri Dalam Negeri yang saya yakin itu tidak mewakili rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia begitu mensyukuri, begitu mengapresiasi berapapun bantuan yang diberikan oleh siapapun, apalagi dari luar negeri. Ini masalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu menerobos semua batas-batas negara. Tidak ada lagi batas, borderless country, karena masalah kemanusiaan ini adalah masalah global. Sama seperti dulu kita merespon bagaimana kita memberikan bantuan pada bencana Turki misalkan, atau di Gaza, atau di Filipina, atau yang lain. Jadi ini kayaknya pemerintah ini harus belajar untuk membuat komunikasi publik yang baik. Nah, kalau kita lihat ada lagi yang menarik. Ada bantuan 30 ton dan berbagai macam obat yang diberikan oleh Uni Emirat Arab ke Medan, dan ternyata ditolak oleh wali kota Medan karena wali kota Pak Riko Waas ini ya khawatir karena presiden sudah mengatakan tidak akan menerima bantuan dari asing, negara asing. Akhirnya bantuan itu diberikan pada Muhammadiyah, kemudian dari Muhammadiyah baru diserahkan kepada rakyat. Ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi kalau pemerintah fleksibel. Apalagi ternyata bantuan itu bukan dari negara Uni Emirat Arab, tapi dari perkumpulan bulan sabit atau semacam palang merah di Uni Emirat Arab. Tapi penolakan wali kota yang menurut saya sangat dilematis ini, kita mengerti, kita tidak mempersalahkan wali kota Medan, itu akhirnya menjadi sorotan publik. Mengapa dibantu lalu ditolak? Dan ini menurut saya kekakuan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Harusnya Menteri Luar Negeri tampil kemudian memberikan statement bahwa diterima saja karena itu adalah kemanusiaan, dan masalah bantuan asing itu tidak ada hubungannya dengan harga diri bangsa. Bantuan asing tidak ada hubungannya dengan kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka, dan tidak ada hubungannya dengan kita mampu atau tidak mampu menangani bencana. Ini masalah kemanusiaan masalahnya. Nah, menurut saya pola komunikasi defensif yang dilakukan oleh pemerintah ini harus diperbaiki. Jangan sampai pemerintah seperti kebakaran jenggot atas kritik-kritik dari media, dari masyarakat yang sudah banyak kejadian, bahkan dari DPD Aceh juga sudah berteriak, dari Sumatera Utara juga sudah berteriak, Sumatera Barat sudah berteriak. Rakyatnya pun bisa dengan mudah memvideokan apa yang terjadi. Jadi hal-hal seperti ini itu harusnya dimaknai bahwa pemerintah harus lebih cerdas melakukan komunikasi publik, tidak defensif seperti ini. Diberikan permakluman saja bahwa pemerintah akan segera melakukan, dan kita bukan berarti menegasikan apa yang sudah dilakukan pemerintah kok. Kita mengakui itu. Tapi kalau belum optimal, iya. Nah, manajemen penanggulangan bencana kita harus dikoreksi atau direvisi atau dievaluasi dengan serius agar ini sudah hampir 24 hari pasca bencana. Masih juga banyak daerah-daerah yang terisolasi, masih banyak juga rakyat-rakyat yang kelaparan, yang belum terima bantuan. Ini fakta. Tapi banyak juga yang sudah menerima bantuan. Karena kalau kita melihat skala dari bencana ini, meskipun korbannya jauh dibandingkan tsunami Aceh, ini korbannya 147 orang meninggal dan sekian ratus orang, hampir 200 masih hilang. Tapi magnitudenya, pengaruhnya atau dampaknya pasca bencana ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan tsunami Aceh dan Nias.
ini meliputi 52 kabupaten kota di 3 provinsi itu. Luar biasa, masif sekali, dan kelihatannya harus ada roadmap yang jelas dari pemerintah untuk melakukan apa, diinformasikan. Katakanlah pemerintah segera saja membentuk badan rekonstruksi atau rehabilitasi di ketiga provinsi itu, semacam BRR Aceh, Pulau Nias tahun 2005 yang lalu, 2004-2005 yang lalu. Ini efektif gitu. Yang kedua, saran saya selalu saya ulang-ulang lagi. Dana yang dipotong oleh pemerintah pusat untuk ketiga provinsi itu, Aceh mencapai hampir 2 triliun, sekitar 2 triliun, Sumatera Barat 2,5 triliun, di Sumatera Utara 1,1 triliun, itu dikembalikan lagi lah. Dibatalkan pemotongannya karena kondisi force major, dan itu supaya itu menggerakkan ekonomi atau menggerakkan kemampuan dari pemda-pemda yang terdampak bencana ini. Ini penting dilakukan. Jadi sekali lagi yang saya soroti dalam opini saya kali ini adalah pola komunikasi pemerintah yang sangat-sangat buruk, terkesan defensif, dan harusnya ini menjadi evaluasi yang sangat serius di pemerintahan Pak Prabowo. Siapa yang ditunjuk sebagai juru bicara dari penanganan bencana ini, sehingga ada sumber yang valid, akurat, tidak lagi seperti kasus zaman beberapa waktu yang lalu di rapat yang terbuka diekspos oleh media. Menteri SDM Bahlil mengatakan 93% listrik sudah menyala. Ini pembohongan publik. Kenyataannya jauh daripada itu. Dan kita maklum lah, kita mengerti bagaimana rusaknya infrastruktur PLN misalkan, kita maklum lah. Justru kita bertanya-tanya, begitu cepat PLN menangani itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Tapi ternyata kan tidak seperti itu nyatanya. Nah, pola-pola komunikasi seperti ini harusnya diperbaiki oleh para pejabat, dan hanya satu orang corong dari istana atau pemerintah yang bisa menjadi rujukan bagi kita semua untuk melihat proses tahap demi tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Jadi jangan menggunakan pola komunikasi defensif seperti yang terjadi tanggal 19 Desember yang lalu. Ini bagi saya, ya, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, menyampaikan fakta dengan rendah hati, tidak defensif, dan tidak menyerang masyarakat, dan mengabsorb sebanyak mungkin masukan masyarakat. Itu jauh lebih elegan daripada kita hanya sekedar bertahan, membela diri, dan kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Karena di era media sosial yang begitu terbuka sekarang ini, tidak bisa pola komunikasi yang searah, dan pemerintah mengharuskan masyarakat percaya dengan omongan pemerintah itu muskil terjadi karena masyarakat mempunyai pembanding informasi-informasi yang lain yang luar biasa berseliweran di media sosial kita. Jadi saran saya sekali lagi kepada pemerintah, entah Mensesnek atau siapapun, itu ditunjuk oleh juru bicara, sehingga tidak semua orang berbicara akhirnya menimbulkan kebingungan, dan ada panduan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk bagaimana melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, karena bencana berikutnya itu akan berpotensi terjadi kalau penanggulangannya pada saat masa tanggap darurat ini tidak baik dilakukan. Itu pasti akan menimbulkan penyakit, menimbulkan banyak hal, mungkin kelaparan dan sebagainya. Itu jauh mengerikan. Dan jangan lupa satu hal, pemerintah harus menyadari, di era media sosial sekarang yang mengglobal, tidak bisa kita menghambat komunikasi dari manapun. Dunia internasional juga melihat, juga membaca, dan bisa menyoroti bagaimana
dampak kerusakan yang terjadi, penyebabnya apa, kemudian bagaimana langkah-langkah pemerintah Indonesia. Jadi jangan terlalu overconfidence bahwa dunia internasional tidak tahu apa-apa. Oh, mereka tahu persis. Mereka tahu penyebabnya ini apa. Ini bukan bencana hidrometeorologis semata, tapi bencana ekologis yang human made disaster. Jadi bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Menurut saya itu yang ingin saya sampaikan, agar pemerintah bisa merancang pola strategi komunikasi yang efektif, tidak defensif seperti yang terjadi sekarang ini. Ini saran saya, karena saya begitu mencintai Indonesia dan saya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah mengerahkan segala daya upaya, tapi mungkin perlu manajemen yang lebih rapi, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana strategi komunikasi publik dilakukan dengan baik, cerdas, dan tidak terlalu defensif seperti saat ini. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sahabat Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.